Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-45 atau merupakan statement pernyataan ya yang ke-45 Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda. Apa sabdanya? Al-mahabbatu asasul ma'rifah, bahwa mahabbah itu, kecintaan itu asasul ma'rifah, yaitu dasarnya ma'rifat. Apa maksud mahabbah di sini? Yaitu mahabbah fillah, karena cinta itu bermacam-macam. Manusia itu cinta kepada istri, pada suami, sebagaimana di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa wal banin wal wal qanatir al muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, terus wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Terusnya apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Gitu. Jadi kecintaan manusia itu yaitu zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa. Jadi pertama cinta kepada perempuan. Kalau perempuan, kalau laki, kalau perempuan, itu namanya normal. Laki senang pada perempuan normal. Kalau perempuan senang cinta kepada laki, namanya kalau laki sama laki enggak normal. Ada nggak orang begitu? Kalau ditanya ada nggak, banyak. Berarti termasuk orang normal. Gitu ya. Jadi jangan sampai jadi orang yang nggak normal. Hubbu syahwat minan nisa wal banin. Ini bicara masalah cinta dulu nih ya, senang. Jadi kata orang yang kita yang umpamanya belum punya suami, enak kali ya kalau punya suami. Ternyata kalau begitu punya suami pusing. Punya suami pusing, nggak punya suami pusing, milih yang mana? Punya suami. Nggak pusing. Karena udah suami. Punya suami pusing, nggak punya suami pusing, punya suami pusing, milih mana? Milih punya suami, milih punya suami nggak pus. Pilihan ketiga dapat. Gitu. Nah udah punya suami, enak kalian nggak punya anak. Kalau punya anak, wal banin, anak tuh. Jadi ada rudutannya tuh. Lama nggak punya ini, kok pengen punya anak. Wal banin, begitu punya anak pusing lagi. Manusia. Wal qanatir muqantarah, dan punya harta benda. Apalah artinya punya suami kalau nggak punya anak? Begitu punya anak, apalah punya suami, punya anak, nggak ada sengsara. Gitu kan? Berantem. Ya. Wal qanatir muqantarah, yaitu punya harta kekayaan. Minadh dhahabi wal fiddah. Jadi kenapa disebutkan minadh dhahab, emas dan perak? Karena perempuan itu senang Mas Jawa. ya, mas Jawa. Gitu. Dan terus itu panjang tuh ya, dari sekian kecintaan yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah. Sehingga di sini dikatakan apa? Al-mahabbah fillah, fillahi ta'ala. Walaupun cinta kepada semuanya, sesungguhnya hanya cinta kepada Allah. Buktinya betapapun sibuknya kita, begitu panggilan Allah semuanya ditinggalkan, menunjukkan kita cinta pada Allah, cinta karena Allah. Wahia an ta'budahu, yang disebut dengan mahabbah itu buktinya adalah an ta'budahu, menyembah kepada Allah.
bohong, orang mengatakan cinta, tetapi Enggak sholat. Tuh, tentunya merupakan Bukti. bukti dari cinta kepada Allah. Asasul ma'rifah yang disebut mahabbah, cinta itu adalah asasul ma'rifah, dasar ma'rifah. Begitu tuh. Apa sih ma'rifah? Gitu kan? Apa ya? Ma'rifah nanti dijelaskan di sini ya. Fa inna lisufiyah, maka sesungguhnya bagi orang-orang sufi, sebangsa sufi, ya di sini yang disebut ya nisbah, berarti ahli-ahli sufi, ahli tasawuf ya. Salah sumaratiba, ya, yang disebut mahabbah itu ada 3 tingkatan. Pertama syariatun, yang disebut dengan syariat. Wahia indahum ibadatullahi ta'ala. Wahia, dan yang disebut syariah itu indahum, menurut sufi, ahli sufi, indahum itu ulama-ulama sufi, ibadatullahi ta'ala, yaitu ibadah kepada Allah ta'ala. Itu merupakan syariah. Jadi syariah itu suatu syariat, suatu jalan. Ya, pertama merupakan mahabbah. Li'annaha, karena sesungguhnya ibadah al-maksudatu minas syariah, itu maksud dari tujuan dari syariah. Allati hiya indal fuqaha, yang demikian itu sesungguhnya menurut atau pendapat fuqaha gitu tuh. Jadi antara syariat dan ibadah itu merupakan maksud dari syariat itu adalah ya ibadah tadi indal fuqaha. Apa? Al ahkamul lati bayyanaha Allah taala lana. Yang menurut ahli fikih yaitu al ahkam, yaitu hukum-hukum yang tadi dijelaskan oleh Allah taala bagi kita semua tentunya. Apa? Yaitu tentang bahwa kita ibadah itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu merupakan yang pertama yang disebut dengan syariah. Jadi syariah itu melaksanakan, yaitu ibadah yang menurut perintah Allah, melaksanakan ibadah itu merupakan syariah. Itu masih tatanan syariah. Ya, seperti kita laksanakan sholat, puasa, zakat, itu syariah. Wa tariqatun lana wa hiya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Yang kedua adalah yaitu tariqah. Wa hiya qasdullahi ta'ala, itulah yang sesungguhnya maksud Allah taala apa? Bil ilmi wal amal. Karena antara ilmu dan amalnya harus nyambung. Ya. Tadi bicara masalah ibadah, nah, karena perlu ilmu. Ini dalam kitab juga dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal ya bi ghairi ilmin ya'malu, yaitu tanpa ilmu beramal, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Maka kita ibadah itu perlu ilmu. Kita kumpul-kumpul begini dalam rangka supaya ibadah kita diterima. Karena apalah arti kita nungging-nungging. Apa nungging-nungging? Ya sholat, tapi kita nggak tahu apa mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus diperbaiki terus. Maka perlu yaitu ilmu. Dan hadis lain juga apa? Man arada dunya ilmi bil wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma alaihi bil ilmi. Gitu. Kita pengen bahagia di dunia perlu
ilmu. Pengen bahagia di akhirat juga, pengen bahagia keduanya ilmu. Dengan ilmu dunia aja nih, dunia kita umpamanya apa itu yang dibuat dari singkong tuh, ulak-ulak itu tuh gede tuh, yang dalamnya ada apa, combro. Kenapa dikatakan combro? Karena oncomnya di jeruk, jadi combro. Kalau misro, ya, amisnya di jeruk. Kalau di kampung combro itu segede begini ini berapa? Ya 1.000 2.000. Nah di sana di Blok M segini kecil nih 5.000. Tuh. Apa yang membedakan? Tempat. Yaitu Ilmunya tempat. iya begitu ya. Kecil tapi Combronya enak. Masya Allah enak banget. Dan ini ya gede, kenyang sih. Adem. Jadi Kalau buat nimpuk anjing tuh, kecil tapi mahal. Kenapa? Nggak langsung enak kan, karena ya Allah dibungkusnya waduh, padahal dalamnya apa, singkong juga begitu tuh, apalagi buah-buahan dan seterusnya dah ya, itulah gara-gara gara-gara nah itu tentang masalah wa tariqatun lana wa yaqasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Harus ini antara ilmu dan amal. Walaupun orang sama-sama sholat zuhur 4 rakaat, si A 4 rakaat, si B 4 rakaat, sama-sama sholat 4 zuhur, tapi berbeda pahalanya, berbeda. Yang satu tukang ngaji, yang satu nggak pernah ngaji, beda walaupun nungging-nunggingnya sama. Gitu tuh. Oleh karena itu ini ilmu yang membedakan. Insya Allah kita ini karena ilmunya udah ilmu tasawuf luar biasa, nggak pernah marah-marah mas suaminya, ya, paling berantem doang, karena udah dalam ilmunya. udah dalam ibu. Makin romantis dan Benar, karena bil ilmi wal amal. Ini thariqah, udah masuk thariqah. Tadi syariat, ini thariqah. Itu udah thariqah itu kalau bicara masalah thariqah itu udah punya pendirian menuju pada Allah. Itu baru menuju. Ya. Nah, belum sampai. Tadi kan syariat nih. Jalan tuh, baru jalan. Thariqah baru tuh mulai ke atas, tapi belum nyampe. Nah, yang ketiga baru di sini apa namanya wal ma'rifatun dan ma'rifat syariat tarekat nih ma'rifat ini nih ya wahyal ilmu bi bawatinil umuri. Nah udah dalam nih ya, dan yang ma'rifat itu adalah suatu pengetahuan ya di bawah tinil umur, yaitu dengan inti atau dalamnya hakikat daripada al umur, yaitu suatu perilaku, suatu kelakuan apa saja, tapi yang di ini dalamnya hikmahnya, iya, urusan di yang dalamnya hikmahnya apa ya, jadi bukan kelapanya tapi apa sarinya itu, minyaknya itu. Wa hiya thamratuha, itulah merupakan buahnya. Jadi antara syariat, tarekat dan ma'rifat. Lebih-lebih nanti hakikat lain lagi tuh. Nah, ini tiga ini menurut Musufi bagiannya ada dibagi tiga itu. Tarekat, apa tadi? Syariat, ma'rifat. Ini baru-baru tiga, belum kemana-mana. Ini tiga dulu dah. Artinya
syariat itu kita laksanakan ibadahnya, yaitu sholatnya yang rajin dulu, gitu kan. Nah baru kalau tarekat sudah menuju Allah, tapi belum tentu nyampe. Nah baru makrifat, nah sudah nyampe. Kenapa? Bawatin. Ya. Contoh umpamanya menurut syariat gitu tuh. Kalau kita bikin kue gitu kan, kemudian adukannya gini-gini maka jadinya begini gitu kan, maka dimakannya enak. Begitu diproses digoreng kok gosong, kira-kira kemakan nggak? Nggak kemakan. Kira-kira gimana? Kecewa nggak? Nah itu syariat namanya, kecewa. Kalau sudah makrifat nggak ada kecewa, gitu kan? Yang harusnya makan itu jadi nggak makan, enak gitu. Yang harusnya mules jadi nggak mules, gitu tuh. Dan seterusnya. Sehingga apapun yang terjadi adalah yaitu yang dilihat bukan apa-apa yang ada di sini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tuh. Nah, mudah-mudahan kita dengan adanya kajian ini, selain kita secara syariat maksimal mungkin berusaha, kemudian tujuannya adalah Allah, begitu hasilnya serah Allah, yaitu kita terima. Kenapa? Apa hikmahnya ini? Biasanya nggak begini, tapi begini. Apa hikmahnya ini? Sudah bicara masalah hikmah. Bawatinil umur. Apa? Bawatinil umur. Batin. Begitu tuh. Apa rahasia yang terjadi? Begitu tuh. Ya, karena itu bagi orang yang sudah tinggi ilmunya seperti kita ini, Amin. Selalu tersenyum terus apapun yang terjadi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Apa yang terjadilah. Iya, dari rumah menuju ke sini ngaji segala, nggak ada yang ngajar. Alhamdulillah, cepet pulang. Jadi orangnya enak aja gitu. Jauh-jauh sana mencari agama, ya nggak apa, nggak ditinggalin, kagak belajar, ya udah dah, nggak lagi dah. Akhirnya nggak ngaji. Itu namanya bawatinil Umur. Ya, bawatin, dendam banget, dendam jadi nggak ngaji lagi. Nyambung gak sih? Jadi nggak pernah kecewa. Kalau kecewa berarti belum nyampe ma'rif. Amin ya Rabbal. Lo amin. Sampai makrifah amin ya. Iya itu. Wal iffah itu alamatul yakin. Jadi iffah itu tanda-tanda keyakinan seseorang kepada Allah. Iffah itu suatu penjagaan diri. Imtina'u anis su'ali minal khalqi, yaitu menjaga diri, mencegah dari minta-minta kepada makhluk. Gadah. Tuh. Sehingga benar di dalam hadis itu minta-minta itu merupakan suatu kehinaan. Hifah nih. Kira-kira kita pernah nggak minta-minta sama orang? Minta bawang merah, bawang Berarti putih. berarti belum nyampe kepada al-if. Gue minta, gak deh. Kalau dikasih baru. Minta-minta, sorry dah. Tapi kalau dia ngasih, kira-kira termasuk Eva nggak itu? Enggak. Setengah-setengah. Jadi al-iffah itu menjaga diri. Nah, muru'ah itu apa? Kehormatan. Gitu tuh. Karena ayat khairum dan hadis gitu tuh. Tangan di atas lebih baik daripada maksudnya apa? Lebih baik daripada menerima. Kita dikasih sama orang, ngambilnya dari anak.
Kenapa kok di atas? Iya, tangan di atas itu lebih baik. Gitu. Jadi yang di atas itu lebih bagus daripada di bawah. Kita biasa di atas di bawah. Ya tergantung. Gitu tuh. Jadi al-iffah, penjagaan diri, muru'ah, nama baik, kehormatan. Apa? Maksud di sini al-imtina anis su'ali minal khalqi, yaitu menjaga ya diri anis su'al, dari minta-minta minal khalqi, daripada makhluk. Kita menjaga. Lalu bagaimana mintanya? Sama siapa? Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu perlu bangun malam hari, kalau perlu. Kalau nggak perlu, ya udah tidur aja. Jadi kalau ada apa-apa, minta sama maksa. May yattaqillah Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. min haitsu la yahtasib. Kalau dikatakan begini, pokoknya enggak dah kalau mama orang. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bayangin coba, Rasulullah terancam saat itu waktu di Taif, benar gak tuh? Ditimpukin oleh pemuda-pemuda Taif. Saking enggak ngeras bener-bener rasa kasihan Jibril, karena Rasul ditimpukin menawarkan, ya Rasul. Gitu tuh. Andaikan engkau menghendaki, aku akan menghancurkan angkat gunung ini untuk orang-orang Taif itu. Bukan aku, ada tuh malaikat yang tukang. Bukan aku mah bukan pekerjaannya. Tuh ada tuh. Ayo minta. Apa jawabannya Rasul? Apa jawaban Rasul apa? Taif itu akan datang menjadi daerah yang bahwa innallah kok lupa sih, yaitu pada saat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, malah didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pada saat ditimpukin itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hidayah karena mereka enggak tahu. Kalau tahu enggak bakalan kan ya pada. Tapi tetap Rasulullah tangan kanan berdoa, tangan kiri menjaga. Bayangan, yaitu tangan kanan berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, pada sambil dipukul dijaga. Artinya tetap berdoa dan berusaha. Masya Allah. Tuh, iffah. Sejauh itu Rasulullah, bahwa ada penawaran dari malaikat Jibril. Walaupun aku nggak minta, Allah Mahata. Nah, iffahnya Rasul sejauh itu tuh. Kita nggak punya cabai. Ditawarin. Kira-kira minta nggak sama tetangga? Padahal masalah cabai doang itu. Beli nggak punya duit. ketok pintu dapur datang. Iya. Ketok pintu dapur. Assalamualaikum, ada cabai nggak sih? Begitu kan? Itu gara-gara cabai doang. Padahal jadi perut Keluar lagi. mules. Tuh, ini nama iffah. Kira-kira iffah kita sudah ke situ belum? Masih minta cabai soalnya. Iya, tidak meminta kepada siapa-siapa kecuali kepada iffah. Gitu tuh. Ya Allah minta capek. Masa ya Allah minta cabai. Gitu. Jadi jangan gara-gara sedikit aja jadi masalah. Alamatul yakin, iffah itu merupakan tanda keyakinan seseorang. Sejauh mana iffah seseorang, sejauh itulah keyakinan seseorang. Nah, jadi semakin iffah tinggi, semakin tinggi, maka keyakinan dia juga pada Allah semakin tinggi. Iffah. Kayaknya kita belum nyampe ya. Jauh. Insya Allah. Wa huwa i'tiqadu anna Allah ta'ala qadirun ala kulli syai'.
Yang maksud dengan ifa ini adalah maksud apa yang disampaikan i'tiqad suatu keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala qadirun, maha kuasa, ala kulli syai', atas segala tiap sesuatu gitu. Jadi apa saja berbicara dengan Allah. Udah dah, Allah tahu banget dah, Allah maha. Orang nggak minta jadi kasih, apalagi Minta. enggak dah Allah gitu tuh. Minta ini, yang ada aja banyak yang belum disyukuri. Tuh. Minta gimana mensyukuri yang lain, gitu kan? Waraziku kulli hayawan, dan memberi rezeki kepada setiap hewan. Coba binatang aja dikasih rezeki, apalagi manusia. Kita tahu kan yang namanya cicak, rezekinya apa? Nyamuk. Coba bayangin dah, dia di tembok, rezekinya terbang kemana-mana. Coba pikirin dah, stres. Tapi kenapa nyamuk itu kenyangan? Kemudian nyamuk maranin gimana cicak. Iya, yang maranin siapa? Nyamuk. Datang seekor nyamuk, terus yang datang itu bukan cicak datang ke nyamuk, tapi nyamuk datang. Masya Allah, suruh siapa? Bisa makan nyamuk. Nah, itu suatu dalil. Oleh karena raziku, tadinya razikun ya, raziku kulli hayawan, yaitu ngasih rezeki kepada hewan, binatang saja dikasih rezeki, apalagi manusia. Cicak itu bukan sarjana, bukan apa, nggak kuliah kemana-mana, dikasih rezeki, apalagi seorang sarjana. Masa kalah sama cicak? Cicak bukan S1, S2, S3. Nah, apalagi SN, udah lancar. Nah, itu raziqu kulli hayawan ma'a itiqadi annar rizqa la yasilu ilaihi, dan beserta berkepercayaan itikad ya, suatu keyakinan bahwa rizki itu tidak akan sampai ilahi kepadanya illa bisuqillahi ta'ala, dengan perantara dengan yang mengalirkan, yaitu yang menyampaikan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi maksudnya apa? Semuanya itu dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izin, gitu. Dan rezeki tidak akan ketukar dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, nggak bakalan ketukar. Oleh karena itu, kalau umpamanya di meja banyak makanan, kemudian habis, dimakan anak kita, marah gak? Oh, berarti rezeki tidak. Siapa sih ngabisin? Mungkin mana ngomong aja gitu kan? Tuh, jadi nggak ada enak kalau udah nyampe ngajinya mah, ya gitu tuh. Karena itu kan sering katakan, udah tahu suaminya yang mancing, dapat ikan, yang masak istrinya, udah matang yang makan kucing. Apa hubungannya kucing sama mancing? Padahal kucing nggak pernah mancing. Kok bisa makan pepesan? Padahal kucing nggak bisa mepes ikan, karena rizkinya. Oh begitu. Kita pernah nggak marah begitu? Masakan dihabisin sama kucing, marah nggak? Marah sama siapa? Padahal di sini ya, ma'i'tiqadi annar rizqa, beserta berkeyakinan bahwa rizki itu la yasilu, tidak akan sampai ilahi kepadanya illa bisuqillahi ta'ala ilaih. Gitu tuh. Kira-kira ini bisa nyambung ya maksudnya nih? Ma'i'tiqadi, dengan keyakinan annar rizqa, bahwa sungguhnya rizki la yasilu, tidak akan sampai ilahi kepadanya illa bisuqillahi ta'ala,
kecuali dengan sebab perantaraan Allah, dengan sebab dengan mengalirkan. Asal kata suku itu kasih, yang mengasih, yang memberikan, yang mengalirkan gitu tuh. Oleh karena itu kalau ada apa-apa, contoh umpamanya kamu makannya dari mana? Ya dari suami saya lah. Terus suaminya ya dari ini, kerja apa aja lah, dagang. Terus ya kalau nggak dagang apa aja deh, yang panjang lebar. Panjang kali lebar puas. Nah, tapi kalau kamu makan dari mana? Ya dari Allah, beres guys. Tapi berat ngomong Allah itu. Kenapa? Karena kita nggak yakin sama Astagfirullahaladzim, nggak yakin sama Allah. Warasul yakin at-taqwa, dan dasarnya yakin itu adalah takwa. Apa? Ayat aslul yakin imtisalu amrillahi wajtinabin nahyihi. Yang disebut yakin itu adalah, yaitu asal yakin itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi. Dan yang terakhir waridha bitakdirillah. Terakhir adalah ridha dengan takdir Allah. Wa huwa sururul qalbi. Yang disebut dengan takdir ridha pada Allah itu adalah sururul qalb. Apa ya? Kebahagiaan qalb, hati, senang aja bawaannya gitu. Indah. Itu ridha namanya. Bima qaddarahullah, dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Minal murri wal hulwi. Apakah pahit atau manis? Yang manis bikinan Allah, yang pahit pun bikinan Allah. Karena semuanya bikinan Allah pasti manis, enak, baik, yang enak aja semuanya. Kalau kita iman kepada Allah. Jadi giliran minum manis yang pahit pahit banget. Harusnya selalu begitu pahit alhamdulillah, ntar besok pagi alhamdulillah. Seger. Kenapa enggak sekarang? Pada saat minum itu, karena nggak nyampe makrifatnya. Paham? Gitu pahit. Oh gimana enggak pahit banget. Belum nyampe makrifat, yaitu bibawal tinir umur. Udah apapun yang terjadi alhamdulillah. Jadi kalau punya duit alhamdulillah, enggak punya duit astagfirullah. Kayak kita sehat alhamdulillah, kalau sakit berobat. Itu sebenarnya ngaji ini supaya kita hidup ini bahagia. Bukan bahagia waktu enak doang, waktu enggak enak juga. Coba agama mengajarkan begitu tuh. Bagaimana supaya orang bahagia waktu susah dan senang enggak susah tetap bahagia. Jangan sampai bahagia itu tempelan. Giliran banyak duit, loh. Bahagia. Giliran enggak punya duit, tempelan namanya itu. Giliran teman banyak duit, deketin. Giliran teman gak punya duit, jauhin. Jangankan teman, lalat aja gak mau duit. Ya Allah, dulu saya temennya banyak banget, sekarang mentang-mentang aku bangkrut, susah, gak ada yang. Ya Allah, tuh namanya tempelan. Belum makrifat kepada Allah, belum mengetahui bibawatinil umur. Nih, jadi kesimpulannya bibawatimil wa bima qadahu, dan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti yang kemarin, falakal hamdu ala ma qadait. Ulang sama-sama. Walakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Walakal hamdu ala ma qadait. Jadi selalu mengucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi. Bisa. Insya Allah. Lembek banget. Ini kesimpulan, ini dalam banget nih ya. Kalau kita laksanakan jadi orang bahagia ini. Ya Allah, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya karena Allah iya karena selain ini Suratul ladzina an'amta alaihim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.